Ya, bisa lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren ambruk. Dan kali ini terjadi di Ponpes Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun hendaknya melibatkan tenaga teknisi mungkin dari PUPR ataupun dari swasta agar konstruksinya benar-benar aman. Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Furistiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara atas peristiwa ambruknya Ponpes Al-Khozini. Ya, dugaan kelalaian ditemukan polisi dan status kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Musibah ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus diselidiki. Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi terkait peristiwa itu. Pemeriksaan belasan saksi itu dilakukan untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Polisi juga telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung, untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencananya kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 40 jenazah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah teridentifikasi. Nah, 2 santri korban tewas merupakan kakak beradik. Memasuki hari ke-10 proses identifikasi korban robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur, tim DVI RS Bayangkara Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 40 jenazah yang diduga seluruhnya adalah santri. Dalam proses identifikasi, tim DVI mencocokkan data korban dengan data postmortem dan antemortem yang sudah dikumpulkan dari keluarga korban. Salah satu yang mempermudah adalah foto wajah keluarga korban yang terlihat bentuk giginya. 6 kantong jenazah teridentifikasi pada hari Rabu. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Hingga saat ini proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Sementara Polda Jatim masih menyelidiki kasus ambruknya pesantren Al-Khozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Henry Aprila, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu isak tangis mewarnai kedatangan jenazah para santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo. Ya, di antara para korban yang berusia 13 dan 15 tahun ini diketahui salah satunya baru 6 bulan mondok di Ponpes tersebut. Kedatangan jenazah Muhammad Abdul Rahman Nafis berusia 15 tahun, santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini disambut isak tangis keluarga. Ibu korban menangis histeris yang diikuti anggota keluarga lainnya yang hadir di rumah duka di kawasan Pulau Sedati, Sidoarjo. Setelah sempat disemayamkan beberapa menit di rumah duka, jenazah korban langsung dibawa ke pemakaman umum tempat untuk dimakamkan. Keluarga sangat merasa kehilangan karena korban dikenal sebagai anak yang periang. Soalnya dia itu kalau sama orang kampung udah mau 3 tahun. Mau 3 tahun, mau lulus. Suasana duka juga melanda keluarga dari Muhammad Adam Fidiansyah, santri berusia 13 tahun yang juga menjadi salah satu korban meninggal. Adam diketahui baru 6 bulan mondok di Ponpes Al-Khozini. Setelah lulus SD, dia meminta untuk mondok di pesantren. Bahkan sebelum musibah terjadi, korban sempat pulang ke rumah karena sakit. Korban pun dimakamkan di pemakaman Islam Desa Masangan Kulon. Adam itu cucu saya, mondok baru berapa bulan, belum lama. Dari lulusan SD ini mau ke SMP ini, itu baru pulang Pak, sakit anak itu. Sebenarnya nggak mau kembali, tapi ya namanya musibah Pak ya. Anak itu memang udah nggak kerasan, mau minta pulang. Selanjutnya ya namanya orang tua, punya anak pintar, ya kembalikan mondok. Adam dikenal sebagai teman dekat Syekh Lendra Haikal, santri yang selamat yang harus menjalani amputasi di bagian kaki. Saat peristiwa terjadi, Adam berada satu kelompok tidak berjauhan dengan Haikal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabono Putra, iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Today, pemirsa, pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang akan digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rencana pencampuran etanol 10% dan bensin sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk membuat minyak yang bersih dan ramah lingkungan, serta mengurangi impor minyak Indonesia yang saat ini masih sangat tinggi. Meski sudah disetujui, Bahlil masih belum bisa memastikan kapan penerapan campuran etanol dan bensin berjalan. Saat ini pemerintah tengah menghitung dengan rencana penerapan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan.